Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Adi Firmansyah di channel ESC. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa itu komputer kuantum. Sebenarnya komputer kuantum ini ada hubungannya dengan kemarin saya membuat video tentang cyber pandemic. Oke, dan jika pertanyaannya, Bang, seberapa percaya kau terhadap cyber pandemic? Karena menurut logika gua itu kurang masuk akal aja. Seandainya cyber pandemic itu terjadi, bisa-bisa kiamat yang ada di dalam dunia ini, walaupun berlangsung cuma 1 minggu hingga 1 bulan, tetap saja Bang akan terjadi chaos. Benar, sama. Gue juga manusia sama seperti kalian, dan gue juga berakal sehat sama seperti kalian. Keyakinan saya atau kepercayaan saya terhadap cyber pandemic itu cuma 20%. 80% akal sehat saya bilang bahwasannya kayaknya nggak bakal terjadi di cyber pandemic. Tapi 20% kepercayaan saya ini saya buat menjadi sebuah kewaspadaan yang dimana seandainya itu terjadi, setidak-tidaknya saya sudah menyiapkan walaupun tidak siap secara sepenuhnya ya. Seperti itu. Nah, materi kali ini, komputer kuantum ini sebenarnya ada hubungannya dengan apa itu cyber pandemic terhadap sebuah pertanyaan yang besar, oke? Sebuah pertanyaan yang di latar belakangnya, kalau kalian skripsi, tesis, atau disertasi nih, latar belakangnya karena ada pertanyaan seperti ini nih ya. Jika internet mati, maka para elit global atau para hacker yang membuat internet mati itu memborong aset-aset digital itu memakai apa, Bang? Karena notabene adalah internet mati, oke? Dan itu adalah latar belakangnya. Setelah kalian paham tentang latar belakang dari pertanyaan tersebut, maka bisa kita masuk terhadap teori apa itu komputer kuantum. Dan kalau kalian mencari referensi komputer kuantum itu apa. Nah, tetapi mohon maaf saja nih ya, karena saya adalah bergerak di dalam blockchain, cryptocurrency, oke? Jadi saya fokus terhadap sebuah perubahan-perubahan besar yang ada relevansinya dengan cryptocurrency. Kalau kalian cek di dalam Google apa itu komputer kuantum, tentu saja banyak sekali teori di atas kertasnya ya. Adalah bidang multidisiplin yang terdiri dari aspek ilmu komputer dan sebagainya. Tapi menurut saya ini semuanya basa-basi, oke? Kalau kalian mencari pengertian secara sederhana apa itu komputer kuantum, komputer kuantum adalah komputer atau PC yang memiliki teknologi jauh di atas PC sekarang. Titik. Udah begitu aja. Jadi nggak usah kalian memakai bahasa terlalu akademis, yang penting itu aja gitu kan. Nah, ada 3 perbedaan yang cukup signifikan dan ada relevansinya dengan dunia saya atau dunia Bitcoin atau dunia cryptocurrency. Yang pertama, perbedaan komputer kuantum dan komputer biasa adalah komputer kuantum dapat mengakses internet dengan cara lain, oke? Walaupun istilahnya saya juga belum tahu itu istilahnya sama-sama internet atau enggak ya. Intinya kayak gini deh. Secara analogi, komputer kuantum ini dapat mengakses semua hal yang dimana memakai hukum internet, tetapi komputer kuantum ini nggak pakai hukum internet tersebut. Kalau analogi sederhananya kayak gini deh, kalau kalian nggak begitu paham gini, baterai biasa sama baterai casan kayak gitu aja, atau laptop dan komputer seperti itu ya.
Jadi komputer kuantum ini memiliki sebuah teknologi di mana dia seolah menyimpan internet tersebut ya. Menyimpan internet tersebut, jadi seolah-olah kayak dicas gitu ya. Jadi kayak datanya itu diambil dulu semuanya dan bisa bertahan sedemikian waktu gitu kan. Jadi perbedaan pertama antara komputer biasa dan komputer kuantum ini adalah komputer kuantum itu bisa mengakses internet tanpa adanya internet, seperti itu. Dan jujur saja, dari teori ini ya, dari salah satu perbedaan komputer kuantum ini membawa saya terhadap sebuah ide atau sebuah gagasan di mana saya masukkan ke dalam project yang sedang saya garap sekarang nih, tentang Bearish Coin. Bearish Coin ini stackingnya itu memiliki sebuah teknologi yang sedikit saya contek dari komputer kuantum, di mana saya memasukkan sebuah teknologi yang dimana tidak memerlukan internet dalam stackingnya, kayak gitu ya. Jadi kalian tetap bisa staking walaupun tidak ada internetnya. Jadi walaupun internet mati di seluruh dunia ini, walaupun server saya mati di sini, tetap bisa semuanya. Saya sudah memikirkan semuanya dan saya yakin itu akan sangat berguna seandainya cyber pandemic terjadi. Jadi Bearish Coin project stackingnya itu sudah sedikit nyontek teknologi komputer kuantum. Jadi saya sudah berjaga-jaga nih ya, apabila internet mati, Bearish Coin ini tetap akan jalan normal, seperti itu ya. Lalu yang kedua, perbedaan pertama tadi itu ya, komputer kuantum itu bisa mengakses internet tanpa adanya internet. Yang kedua, komputer kuantum memiliki semacam kecepatan download yang sangat-sangat stabil. Bukan berdasarkan kbps, bukan berdasarkan test speed internet dan sebagainya. Kalau kalian ingat tentang legenda Nikola Tesla, itu mirip-mirip seperti ini ya. Di dalam legenda Nikola Tesla, walaupun ini masih pro dan kontra ya, dahulu Nikola Tesla ini berhasil menciptakan sebuah pembangkit tenaga listrik tanpa adanya kabel yang secara demikian diklaim secara tenaga kekal, dia menyalurkan lewat udara dan sebagainya. Jadi nggak perlu tuh ada PLL dan sebagainya. Tetapi itu dihancurkan oleh pemerintah dunia pada saat itu karena takut merusak keseimbangan alam, takut pemerintah dunia ini nggak dapat. Dan ada sebuah paradigma, jangan-jangan selama ini tuh listrik itu gratis gitu kan, seperti yang dibilang oleh Nikola Tesla. Tapi pada saat itu kan dihancurkan untuk penelitiannya yang berbentuk seperti, kalau kalian cek di Google pembangkit listrik Nikola Tesla itu kan pasti akan muncul gambar-gambar seperti ini dan sebagainya kayak gitu ya. Pada saat nanti komputer kuantum itu ada atau dipakai sekarang gitu kan di dalam para elit-elit global di dalam dunia ini tuh, dia memiliki sebuah akses kecepatan download dan upload ya dengan kebutuhan dia ini itu di atas rata-rata ya. Kalau seperti kalian sekarang kan 5G atau kalian pakai yang 1 Gbps terus sebagainya, susah ngejelasin apa yang saya maksud ya. Jadi seolah-olah itu kalau internet sekarang itu memakai HDD kalau di dalam PC ya, kalau komputer kuantum ini memakai SSD M2 gitu kan, atau SSD M4 gitu kan, misalnya gitu yang bentuknya stick itu. Jadi perbedaan bootingnya, perbedaan kecepatan akses segala macam yang ada di dalam PC kan terasa kalau kalian pakai HDD versus SSD gitu kan beda banget. Nah sama aja seperti PC biasa itu pakai HDD, sedangkan komputer kuantum itu kecepatan internetnya itu setara SSD. Jadi benar-benar semuanya stabil dan tidak ada yang berat kayak gitu. Jadi nggak ada tuh kayak kendala mau ngupload file bergiga-giga itu kendala. Dan bisa jadi suatu hari nanti file itu akan berevolusi lagi seperti dulu. Itu kan 35 MB itu kan gede banget waktu zaman saya pakai Nokia 6600. 35 GB itu mahal banget memorinya pada saat itu. Sekarang memori 1 tera juga udah bisa diakses gitu kan. Jadi berbeda banget. Jangan 100 MB gitu, 1 tera aja udah gampang sekali sekarang. Dulu 35 MB itu mahal banget. Di zaman saya era SD dulu, memori 35 MB itu kalau nggak salah 150.000. Di zaman saya SD dulu 150.000 itu banyak banget dulu kan. Di zaman saya dulu. Dan sekarang aja 1 tera ini dapat mungkin 500.000 gitu kan. Lalu yang ketiga, komputer kuantum ini memiliki sebuah akses komunikasi yang tidak terbatas. Seperti layaknya WhatsApp, Messenger dan sebagainya. Ini kita garis bawahi komunikasi loh. Komunikasi ini berkecimpung atau relevansinya dengan chat, dengan video call, dengan file dan sebagainya untuk mengirim kebutuhan-kebutuhan tertentu para elit global ya. Misalkan kita ada di Indonesia, bos kita ada di Amerika Serikat, dia memiliki sebuah akses. Nah, sebenarnya masih banyak sekali hal yang ada di dalam komputer kuantum ini kelebihannya. Tetapi 3 hal ini yang ada relevansinya dengan Bitcoin. Yang pertama, dia memiliki sebuah akses internet yang tak terbatas walaupun tidak ada internet. Oke? Lalu yang nomor 2, dia memiliki sebuah jaringan upload atau download secara stabil. Stabil ini benar-benar dalam kurung ya, stabil dan cepat kayak gitu ya. Perbedaannya seperti HDD dan SSD. Lalu yang ketiga, dia memiliki akses komunikasi yang tidak terbatas juga ya, layaknya kita memakai internet seperti itu. Tapi dia mempunyai sebuah
hal lain gitu kan, bukan Messenger, bukan WhatsApp yang mungkin belum diperkenalkan sekarang ya gitu kan. Untuk para pemain-pemain Cukong ini pasti udah pada tahu ya, di grup-grup orang-orang kaya, para elit global di Indonesia pun ada kayak gitu, dan saya pun masuk di dalam grup itu dan semuanya sudah ada hal-hal seperti itu ya. Saya nggak tahu juga video ini bakal di take down atau tidak gitu kan. Jadi jawaban pertanyaannya atau pokok masalahnya ketika kalian bertanya bagaimana cara elit global ini setelah menyebarkan cyber pandemic terus tiba-tiba gak ada internet, dia masih punya komputer kuantum untuk membeli semua saham-saham yang sedang jatuh. Setidak-tidaknya bukan membeli ya, memasang barrier atau memasang tembok di mana dia itu memasang harga dasar gitu. Jadi pada saat kalian panik tiba-tiba, bahkan saya juga mendapat informasi lagi bisa jadi cyber pandemic ini terjadi di beberapa tahap. Karena kalau terjadi dalam satu tahap saja mereka tidak berhasil. Jadi yang terjadi kayak gini, cyber pandemic terjadi. Terus 1 bulan kemudian normal semua tuh. Normal semua. Setelah normal akan terjadi cyber pandemic lagi. Nah, pada saat normal itu semua orang akan berusaha menarik seluruh aset yang mereka punya baik di dalam saham, kripto ataupun aset-aset digital lainnya gitu kan yang bisa ditarik. Maka terjadi dump yang tidak benar-benar masuk logika gitu kan, bisa jadi dump hingga Bitcoin bisa harga 20 juta, 30 juta. Nah, semuanya ini sudah memasang barrier harga karena mereka yakin seperti itu ya, karena mereka yakin. Nah, jadi sudah terjawab bahwa bagaimana mereka memborong semua aset digital yang ada. Mereka memakai komputer kuantum dan cyber pandemic ini ada hubungannya dengan komputer kuantum. Maka dari itu saya juga membuat sebuah project Bearish Coin ini dengan staking yang menyontek sedikit teknologi yang dipakai oleh komputer kuantum. Jadi saya tidak takut akan kehilangan beberapa aset saya. Kayak kalau di Bearish Coin nanti atau di dalam projectnya itu akan aman. Pada saat semuanya normal, ya semuanya balik normal. Pada saat terjadi ketiadaan internet, itu masih semuanya berjalan lancar. Jadi seolah-olah tabungan yang bisa kalian cek berbeda dengan harus memakai internet. Seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.